Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini untuk praktikum keempat kita akan membahas materi mengenai struktur kontrol dan array. Sebelum teman-teman mencoba sendiri praktikumnya dan mencoba latihan, saya akan menjelaskan beberapa poin secara singkat terkait materi kita hari ini. Pertama itu statement if. Kalau teman-teman pernah ngoding sebelumnya kayak pakai bahasa Python, ada beberapa conditional logic yang mirip dengan Python. Python juga punya statement if di programnya. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan statement if di Java. Misal, kita mau menggunakan mendefinisikan suatu variabel X sama dengan 1. Terus kita mau mengecek apakah variabel tersebut nilainya 1 atau tidak. Baik, kita coba eksekusi. Oke, jadi kita bisa melihat hasil dari kalau X-nya 1, kita akan memprint suatu statement yang ada di dalam blok if ini. Contohnya kalau kita ganti X-nya menjadi 2, hasilnya akan berubah. Oke, tidak ada output yang ditampilkan di sini. Terus ada contoh statement yang lain, yaitu statement if else. Misal, di sini kita sudah mendefinisikan kalau X-nya sama dengan 1, saya mau print X sama dengan 1. Terus, kalau isinya bukan 1, saya mau print yang lain nih. Oke, berarti kalau kita mendefinisikan di sini X-nya 2, sementara ketika masuk ke conditional yang pertama tidak memenuhi, maka kita akan memasuki kondisi yang selainnya. Selanjutnya ada statement if else if. Contohnya, saya mau menambahkan lagi di sini. Else if X sama dengan 2. Oke. Kita coba eksekusi. Output dari program kita sekarang menampilkan bahwa X sama dengan 2. Kurang lebih seperti ini, untuk contoh dari if, else if, dan else. Ini kalau teman-teman pakai Python, bahasanya else if itu kalau nggak salah elif ya. Secara functionality sama, secara conditional logic sama, cuman cara penulisannya aja di bahasa Java yang sedikit berbeda. Selanjutnya di sini ada statement switch. Contoh, di sini kita punya X, kalau X sama dengan 1, kita mau print ini, X sama dengan 2, print ini. Sekarang kita, misal kita punya banyak kondisi nih, X sama dengan 1, 2, sampai dengan 3, sampai dengan selanjutnya. Kita bisa menggunakan statement switch agar lebih simple untuk melakukan pengecekan dari program kita. Contoh, switch X, kita akan cek case-nya. Apakah case-nya itu case 1, maka kita akan menjalankan statement ini. Oh ya, jangan lupa kita akan perlu mau melakukan break statement sini supaya tidak lanjutkan ke default dari switch case di sini. Karena kalau kita tidak mendefinisikan break di sini, kalau salah satu fungsinya dari conditional logic ini memenuhi, misalnya case-nya kalau X itu nilainya 1, kita akan menjalankan default value di sini. Misalnya, default statement yang kita akan mau definisikan di sini adalah ini. Oke, coba kita komen yang
komen kode yang bagian sini, terus kita jalankan. Berarti kita akan menjalankan default value di sini. Dan bagaimana kalau X-nya 1? Kita akan menampilkan X sama 1. Tetapi kalau break-nya kita hapus, kita akan menjalankan catch statement yang ada di sini, dan akan masuk ke case yang selanjutnya, itu default. Kayak gini. Oke, kita coba bikin statement yang mirip dengan program yang di atas ini, barisan code yang di sini. Kita copy saja biar lebih cepat. Oke, kita coba eksekusi. Oke, kita bisa melihat hasilnya kalau X ini sama dengan 2. Kayak gini. Barisan kode yang ada di sini dan barisan kode yang sini fungsionalitinya kurang lebih sama. Cuman bedanya sini kita menggunakan if else, di sini kita menggunakan switch case di sini. Oke, kita sekarang melanjutkan ke bagian perulangan atau looping. Di sini ada beberapa looping yang bisa kita gunakan. Ada while loop, ada for loop, ada do while loop di sini. Oke, kita coba mencontohkan satu-satu. Kalau while loop itu, coba kita komen lagi bagian kode yang di sini. While loop. While X, kita mau mengecek sesuatu yang kalau kondisinya itu belum terpenuhi yang ada di sini. Apakah dia true atau false. Jadi selama nilai yang ada di sini merupakan true, kita akan menjalankan statement di sini sampai nilai di sini berubah menjadi false. Terus caranya gimana? Contohnya, saya mau bikin X selama X lebih besar dari 0. Kita akan print nilai X tersebut, dan ketika setelah kita print, kita akan mengurangi nilai X itu sebanyak 1 kali. Coba kita eksekusi. Jadi di sini kita akan menampilkan, bentar. Jadi di sini kita akan menampilkan nilai dari 2 dan 1. Kenapa 2 dan 1? Ketika nilainya ini X-nya sama dengan 2, kita mengecek nih, X ini apakah masih lebih besar dari 0? Nah, valid, berarti kita print 2. Terus X min ini nilai X-nya berubah menjadi 1. Terus kita ulang lagi ke atas, apakah X masih lebih besar dari 0? Ya, masih. Berarti kita print lagi 1, terus X min nilai X berubah menjadi 0. Apakah X lebih besar dari 0? Tidak. Berarti kita keluar dari looping yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita lihat perulangan menggunakan do while loop. Bagaimana? Atau di sini kita akan menggunakan contoh yang setara dengan looping yang di atas. Oh ya, yang bagian ini saya hapus supaya bisa kelihatan outputnya dengan gampang. Oke, saya akan komen bagian kode yang sini. Kita mau bikin program menggunakan do while loop. Kurang. Kita coba eksekusi. Nah, bedanya gini. Kalau kita menggunakan while loop sama do while loop, ketika kita mengeksekusi
loopingnya, kita akan melakukan statement yang ada di dalam ini dulu, baru kita melakukan pengecekan. Contohnya kita mau cek, di sini kita punya nilai X sama 0. Kita lakuin dulu nih X-nya. X-nya ini 0, kita print. Terus nilai X-nya itu berkurang, X min min. Apakah ini terpenuhi? Tidak. Beda dengan yang di sini tadi. Coba kita bandingkan. Tidak akan terprint sama sekali karena nilai di sini tidak terpenuhi. Perbedaan di sana. Oke. Bagaimana kalau dengan for loop? Coba komen. Oke, kita coba eksekusi. Oke, di sini kita menginisiasi variabel kita yang di dalam loop ini i sama dengan 0. Selama i lebih kecil sama dengan x, yaitu di sini 2, kita akan melakukan statement sini. Setelah statement sini dilakukan, kita akan melakukan incremental di sini. Oke, coba kita lihat satu-satu. Ketikanya i-nya sebenarnya 0, apakah terpenuhi? Ya, terpenuhi. Kita print 0. Terus kita plus-plus, nilai i sekarang berubah menjadi 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 2? Ya, terpenuhi. Kita print lagi. Di sini 1. Terus kita incremental lagi, nilai i menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak. Maka kita keluar dari program looping yang ada di sini. Oke, di sini ada contoh dari break statement. Break statement ini, ketika kita sampai di suatu statement tertentu, kita mau membatalkan proses looping yang ada di dalamnya. Contohnya bagaimana? Di sini saya mau, misalnya di sini saya definisi nilai X-nya sama dengan 5. Berarti di sini kita akan nge-print 0 sampai 4. Nah, kita mau cek misalnya di sini. Ketika nilai I-nya itu sama dengan 2, saya mau keluar dari looping di sini. Coba eksekusi. Maka ketika dia sampai ke 2, masuk statement break, looping di sini dikeluarkan semua. Kita tidak melanjutkan proses loopingnya. Hal ini sama, kita bisa gunakan mau di do while loop sama atau di while loop yang di sini juga. Tergantung dengan conditional logic yang teman-teman definisikan. Terus ada statement continue di sini. Contoh, kita melakukan pengecekan. Kalau I-nya itu 2, kita akan melanjutkan proses looping tanpa melanjutkan statement yang ada di dalam sini. Jadi kalau dia masuk ke sini, kita akan melanjutkan loopingnya. Ayo kita lihat isinya. Jadi kita akan print 0, 1, 3, 4. Karena yang kedua akan berlanjut tanpa masuk ke baris kode yang ada di sini untuk nge-print nilainya. Oke, selanjutnya array. Nah, di sini saya hapus dulu. Misal kalau kita bikin variabel nih. Saya mau bikin integer. Kita mau bikin 5 angka. Tapi karena kita masih belum belajar array, kita misalnya mendefinisikan seperti ini. Apakah ini valid? Ya, valid-valid saja. Cuman kalau untuk supaya codingan kita lebih efektif juga, lebih efisien, bagaimana cara kita melakukan manajemen
di sini. Kita bisa menggunakan array, di mana kita bisa menyimpan suatu data di dalam scope-scope tertentu. Dan ada istilahnya namanya one dimensional array, satu dimensi, ada yang dua dimensi, ada tiga dimensi, sampai dimensi yang atau terhingga. Contoh di sini, saya punya integer 1 sampai 5. Nah, saya bisa bikin, kalau bikin suatu array dari integer harus ada new integer, kita definisikan panjangnya ada berapa. Di sini kita akan definisikan 5. Oke, kita cek dulu apakah ada koma baru, tidak ada. Nah, terus kita mau melakukan assignment di setiap blok-blok array yang kita definisikan di sini. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan looping. Misalnya ya, kita mendefinisikan integer i sama dengan 0. Kita mau melakukan looping sepanjang dari isi array kita. Kita bisa menggunakan integers.length di sini. Terus kita increment sampai selesai. Kita mau melakukan assignment isi dari dalamnya dengan nilai 1 sampai 5. Karena nilai i ini dimulai dari 0, kita mau melakukan assignment mulai dari angka 1, kita tambahkan nilai 1 di sini. Oke. Sini kita sudah berhasil membuat dua baris kode yang nilainya kira-kira setara. Di sini kita melakukan pendefinisian variabel yang manual, di sini kita melakukan assignment dari array integer. Terus bagaimana kita mau melihat isinya? Kita bisa print di dalam sini system.out.println integers index ke i. Oke, kita bisa mendapatkan nilai yang sama seperti itu. Hal ini sangat mudah kan? Misalnya kita mau melakukan nilai looping misalnya 100 angka. Kalau kita mau mendefinisikan manual seperti ini, berarti kita mendefinisikan 100 variabel dan sangat-sangat tidak efisien. Coba kita eksekusi. Saya bisa mendapat 100 angka dari array integers. Oke, sekarang kita mau cek yang multidimensional nih. Kita hapus dulu. Kita pakai jumlah array yang simple. 5 cukup. Misal kita mau bikin 2 dimensional array, tinggal tambah panjangnya berapa, kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini 2 dimensi, kita beranggapan kalau ada indeks yang pertama dan indeks yang kedua. Jadi kita bisa definisikan ini misalnya merupakan suatu baris kalau di table, ini merupakan suatu kolom di table. Itu kalau representasi dari two-dimensional arrays. Bagaimana kalau three-dimensional array? Kita mendefinisikan sebagai suatu matriks. Misalnya koordinat X, Y, Z nilainya sama dengan 1. Koordinat yang lain nilainya sama dengan 2. Kayak gitu. Sekarang kita coba lihat contohnya dalam bentuk two-dimensional arrays di sini. Oke, kalau two-dimensional arrays, kita bisa mendefinisikan segi seperti ini. Kita akan looping sepanjang integers.length.
Kita hapus dulu. Terus kita perlu melakukan assignment dan perlu melakukan looping 2 kali kalau di sini. Beda dengan yang tadi, kita bisa 1 kali looping saja. Sementara kan kalau di sini kita punya bentuknya seperti table. Bagaimana kita bisa melakukan assignment dari setiap baris dan setiap kolom. Kita bisa menggunakan looping 2 tingkatan di sini. Integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari integers i.length, J++. Kita mau melakukan assignment di dalamnya integers i, J merupakan misalnya suatu bintang. Oke. Setelah kita melakukan assignment, kita mau coba print isi di dalamnya. Kita bisa menggunakan looping yang mirip. Oh, sorry. Di sini kita menggunakan integer. Kita harus ubah menjadi angka. Coba angka 0 saja. Kurang lebih seperti ini. Berarti di sini kita punya ada berapa angka 0 di sini? 0, banyak 25 baris di sini. Oke. Karena setiap baris kita punya 5 baris dan 5 kolom di sini. Berarti 5 dikali 5 bakal ada 25 integers yang di dalamnya. Terus kita juga bisa print-nya itu dalam bentuk baris dan kolom seperti ini. Jadi kita print dulu satu baris dari kolom 0 sampai kolom ke-4. Karena kan kita mulai indeksnya itu indeks ke 0. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada panjangnya ada 5. Baru kita print line di sini. Oke. Bisa juga kita mau lihat contoh yang lain. Oke. Kayak gini. Oke. Selanjutnya latihan. Di sini teman-teman bisa coba latihan 1, latihan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti silakan upload sesuai ketentuan yang sudah dideskripsikan di Leads. Oke, kalau ada pertanyaan terkait praktikum, saya bisa dihubungi via email atau via Google Chat. Nanti saya akan balas. Saya usahakan ketika kalian ada yang bertanya, saya langsung balas secara asinkronus. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Saya tutup dulu untuk penyampaian dari modul hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.